Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di kelas praktikum akuntansi keuangan. Di minggu ini kita akan mempelajari tentang jurnal penyesuaian. Untuk mengingat kembali, kalau kemarin kita membahas tentang bukti transaksi, kemudian setelah bukti transaksi kita lanjut ke jurnal, kemudian kita membuat buku besar, kemudian trial balance, dan sekarang kita masuk ke jurnal penyesuaian. Sebelum kita masuk ke jurnal penyesuaian, ketika kita mencatat bukti-bukti transaksi, ini kan tanggalnya berbeda-beda. Kalau kemarin setelah adanya transaksi, kita langsung membuat jurnalnya, kemudian kita langsung membuat buku besarnya, kemudian kita juga membuat trial balance-nya di akhir bulan tersebut dengan nominal yang sudah tertera di buku besar sebelumnya. Kemudian jika kita lihat di PowerPoint ini, di bukti transaksinya itu tanggalnya berbeda-beda. Ini kebetulan contohnya di bulan Oktober, di sini ada tanggal 1, tanggal 2, dan seterusnya hingga tanggal 30. Sehingga di akhir bulan atau waktu ketika kita membuat trial balance tersebut, berarti nominal atau angka yang tertera di trial balance itu belum sesuai. Contoh, misalkan kita ambil contoh nih, di tanggal 2 Oktober kita menyewa gedung untuk operasional selama 1 tahun misalkan dengan nominal 700. Nah, di sini 700 ini tuh kan untuk 1 tahun, sedangkan trial balance ini untuk transaksi di bulan Oktober ceritanya. Nah, berarti kalau misalkan 1 tahun, berarti misalkan di sini Oktobernya Oktober 2022, berarti 1 tahun kemudian itu terakhir di 2023 di bulan Oktober juga. Nah, berarti untuk si 700 ini itu kan untuk 1 tahun. Nah, sekarang bagaimana caranya? Karena kita masih di bulan Oktober, berarti kita masih menikmati sewa itu selama 1 bulan, belum 1 tahun kan, berarti 700 ini nominalnya kurang valid nih. Nah, maka kita harus membuat jurnal penyesuaian. Maka dari itu, dari trial balance yang kemarin kita buat, kita cek lagi apakah ada data tambahan sehingga kita harus membuat jurnal penyesuaian. Nah, di jurnal penyesuaian sendiri dibagi menjadi 2, ada deferral, ada accrual. Nah, deferral sendiri bisa kita artikan sebagai ditangguhkan, sesuatu yang ditangguhkan, dan yang accrual sendiri yaitu sesuatu yang terhutang. Nah, untuk deferral sendiri itu ada 2 macam, ada prepaid expense atau bisa kita sebut dengan beban dibayar di muka, dan unearned revenue yaitu uang yang sudah kita terima tapi jasanya belum kita berikan. Nanti lebih jelasnya ada di contoh ya. Kemudian untuk yang accrual di sini ada 2 juga, ada accrued revenue yaitu pendapatan atas jasa yang telah dilakukan tapi belum diterima secara tunai atau belum dicatat. Dan yang kedua ada accrued expense yaitu biaya-biaya yang telah terjadi tapi belum dibayarkan secara tunai atau dicatat. Nah, untuk jurnal-jurnalnya di sini ada 4 jurnal untuk yang deferral dan untuk yang accrual. Misalkan untuk yang prepaid expense, berarti nanti jurnalnya debitnya itu titik-titik expense, kreditnya itu prepaid titik-titik. Contoh, misalkan kita nyewa, berarti jurnalnya debitnya rent expense, kreditnya prepaid rent. Kemudian untuk yang unearned revenue itu debitnya unearned revenue dan kreditnya revenue. Kemudian untuk yang accrued revenue di sini debitnya account receivable, kemudian kreditnya revenue. Kemudian untuk accrued expense, debitnya itu liabilities expense, kreditnya account payable. Dan yang tambahan terakhir, ketika ada penyusutan, debitnya itu depreciation expense, kreditnya accumulated depreciation. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh di sini, operasional perusahaan Desicare dimulai pada tanggal 1 April. Di tanggal 30 Aprilnya, mereka membuat trial balance dan menunjukkan saldo sebagai berikut. Di sini ada prepaid assurance $3.600, kemudian ada equipment $28.000, kemudian ada notes payable $20.000, kemudian ada unearned service revenue $4.200 dan service revenue $1.800. Kemudian yang diminta, buatlah jurnal penyesuaian dengan data tambahan sebagai berikut. Pertama,
di sini ada prepaid insurance, yaitu biaya polis asuransi dengan jangka waktunya 2 tahun dan efektif di tanggal 1 April. Dan yang kedua, di sini ada depreciation equipment sebesar $500 per bulan. Kemudian yang ketiga ada notes payable bertanggal 1 April, jangka waktunya 6 bulan dengan bunga 12%. Kemudian nomor 4, ceritanya ada 7 konsumen yang membayar paket layanan perawatan rumput. Jadi ini DesiCare itu memberikan paket-paket layanan untuk perawatan rumput, di mana satu paketnya itu jangka waktunya 6 bulan, nilainya $600 dan dimulai di bulan April. Nah, perusahaan ini memberikan layanan kepada konsumen tersebut di bulan April juga. Kemudian, selain perusahaan ini menerima 7 konsumen tadi, mereka juga menerima konsumen-konsumen yang lain dong, tetapi belum tercatat di tanggal 30 Aprilnya senilai 1.500. Nah, ini juga harus disesuaikan dengan menggunakan jurnal penyesuaian, karena kan yang tadi di trial balance-nya belum ada nih untuk yang 1.500, makanya kita harus membuat si 1.500-nya itu biar masuk ke pencatatan laporan keuangan di bulan April ini. Oke, kita bahas untuk nomor 1. Di nomor 1 ini, karena jangka waktunya 2 tahun dan mulai aktifnya kan di tanggal 1 April, sedangkan di trial balance-nya ini sudah dicatat nih prepare assurance-nya 3.600 dengan catatan itu selama 2 tahun. Nah, karena kita masih di bulan April, maka kita kan baru menikmatinya selama 1 bulan, yaitu di bulan April ini kan. Berarti kita harus menghitung biaya untuk 1 bulannya itu berapa gitu. Jadi dari yang 3.600 tadi kita bagi 24 karena 2 tahun, sehingga nilainya sebesar $150 per bulan. Nah, jurnalnya yaitu debitnya insurance expense sebesar $1.500, kemudian kreditnya prepare insurance sebesar $150. Oke, untuk yang kedua, di sini ada depreciation equipment sebesar $500 per bulan. Untuk depreciation atau penyusutan ini, kalian tidak perlu menghitung lagi karena sudah diketahui nominalnya berapa, sehingga langsung saja dimasukin ke jurnal, di mana debitnya itu depreciation expense sebesar $500, kemudian kreditnya accumulation depreciation equipment sebesar $500. Kemudian yang ketiga ada notes payable tertanggal 1 April, jangka waktunya 6 bulan dengan bunga 12%. Nah, sebagai catatan, bunga di sini itu hitungannya tahunan. Jadi hati-hati untuk menghitungnya. Karena kita masih di 1 April seperti yang tadi, maka kita harus cari dulu bunganya sebulan itu berapa. Gimana caranya? Caranya kita cari dulu notes payable-nya tadi berapa? 20.000. Kemudian dikali bunganya 12%, kemudian dibagi 12. Kenapa? Karena bunganya itu kan per tahun. Jadi kita harus mencari per bulannya berapa. Maka diperolehlah $200. Maka langsung kita buat jurnal penyesuaiannya, yaitu debitnya interest expense sebesar $200 dan kreditnya interest payable sebesar $200. Oke, kemudian yang keempat, ada 7 konsumen yang membayar paket layanan selama 6 bulan sebesar $600 tadi. Karena untuk 6 bulan itu harganya 600, kita cari dulu per bulannya berapa. Berarti tinggal dibagikan saja, $600 dibagi 6, karena yang 6 bulan tadi. Dapatlah $100. Kemudian karena yang membayar itu 7 orang, berarti tinggal dikalikan saja. 7 dikali 100 dapatlah $700, dan kita langsung buat jurnal penyesuaiannya, yaitu debitnya unearned revenue sebesar $700 dan kreditnya revenue sebesar $700. Dan yang terakhir, untuk pelayanan perawatan rumput selain 7 orang tadi, kan masih ada konsumen-konsumen yang lain yang tadi. Yang konsumen-konsumen ini belum tercatat nih ceritanya sebesar $1.500. Maka kita langsung masukkan saja ke jurnal penyesuaiannya, yaitu debitnya account receivable $1.500, kreditnya revenue $1.500. Nah, mudah bukan untuk membuat jurnal penyesuaiannya itu?
Okay. Semoga pembahasan hari ini bisa membantu Anda lebih mengenal dalam menyusun jurnal penyesuaian. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.